Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika dua makhluk gaib yang sangat menyeramkan saling bertarung di tengah kota yang sedang tertidur lelap? Sebuah kota yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi penuh teror ketika sosok hantu vampir Cina muncul dan meneror warga setiap malam. Namun yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah ketika makhluk itu justru bertemu dengan penguasa gaib hutan rawa di Pontianak, yaitu genderowo raksasa yang tidak suka wilayahnya diganggu. Pertarungan dua makhluk gaib itu pun tidak bisa dihindari. Warga hanya bisa bersembunyi di rumah mereka sambil mendengar suara raungan dan benturan dahsyat dari kejauhan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pertarungan mengerikan itu, dan siapa yang akhirnya menang dalam pertarungan makhluk gaib tersebut? Inilah kisah mengerikan yang terjadi di kota Pontianak. Cerita horor vampir Cina melawan genderowo di Pontianak. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, terdapat sebuah kawasan tua yang berada tidak jauh dari Sungai Kapuas. Daerah itu dipenuhi rumah kayu tua, peninggalan zaman dahulu. Pada siang hari kawasan itu terlihat biasa saja. Tetapi ketika malam tiba, suasananya berubah menjadi sangat sunyi dan menyeramkan. Beberapa bulan terakhir, warga di sana mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam terdengar suara langkah kaki yang melampat-lampat di atas atap rumah. Kadang-kadang terdengar suara napas berat di luar jendela. Awalnya, warga mengira itu hanya kucing atau monyet yang lewat. Namun suatu malam, seorang pedagang tua bernama Pak Harun melihat sesuatu yang membuatnya merinding ketakutan. Saat ia pulang dari warungnya yang tutup larut malam, ia melihat sosok tinggi kaku berdiri di tengah jalan. Tubuhnya mengenakan pakaian kuno khas Cina berwarna biru tua. Wajahnya pucat seperti mayat, kedua tangannya lurus ke depan, dan matanya terbuka lebar. Yang paling menyeramkan adalah dua taring panjang yang keluar dari mulutnya. Makhluk itu tidak berjalan seperti manusia. Makhluk itu melompat. Pak Harun langsung lari terburit-barit pulang ke rumahnya. Keesokan harinya cerita itu menyebar ke seluruh kampung. Beberapa orang tua langsung berkata dengan wajah serius, "Itu bukan hantu biasa. Itu adalah vampir Cina." Konon dahulu, ada seorang pedagang Cina yang sangat kaya, tetapi memiliki ilmu hitam. Ketika ia meninggal, tubuhnya tidak bisa tenang dan berubah menjadi vampir yang bangkit dari kuburnya. Sejak saat itu, teror mulai terjadi. Ayam-ayam warga mati secara misterius. Beberapa warga mengaku melihat bayangan melompat di atap rumah mereka. Bahkan, suatu malam seorang pemuda pingsan karena melihat sosok pucat itu berdiri di dekat sumur. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh kampung. Namun ternyata kampung itu bukan hanya dihuni oleh manusia. Tidak jauh dari sana terdapat hutan rawa yang sangat tua. Di dalam hutan itu tinggal makhluk gaib besar yang sudah lama menguasai wilayah tersebut. Makhluk itu adalah genderowo raksasa. Tubuhnya besar seperti pohon kelapa, rambutnya panjang kusut, dan matanya merah menyala. Selama ratusan tahun, genderowo itu menjaga wilayahnya sendiri dan tidak pernah mengganggu manusia selama manusia tidak mengganggunya. Tetapi kehadiran vampir Cina mulai membuat keseimbangan wilayah gaib terganggu. Suatu malam, vampir itu masuk ke wilayah rawa. Ia mencari darah dan energi gaib untuk memperkuat dirinya. Namun tanpa ia sadari, ia telah memasuki wilayah kekuasaan genderowo. Tiba-tiba terdengar suara tawa besar dari dalam kegelapan hutan. Angin malam langsung berputar kencang. Dari balik pepohonan muncul sosok besar berbulu hitam. Itu adalah genderowo. Matanya merah menatap tajam ke arah vampir Cina. Suara genderowo terdengar berat seperti gemuruh. "Ini wilayahku. Pergi dari sini." Namun vampir Cina tidak mundur. Ia justru melompat maju dengan cepat sambil mengeluarkan suara mengerikan. Pertarungan pun dimulai. Genderowo mengayunkan tangannya yang besar seperti batang pohon. Tanah bergetar ketika pukulannya menghantam tanah. Vampir Cina melompat menghindar dengan sangat cepat. Ia menyerang dengan taringnya, mencoba menggigit tubuh genderowo. Suara benturan terdengar sangat keras hingga sampai ke kampung warga. Beberapa warga yang terbangun dari tidur, mereka keluar rumah dengan wajah ketakutan. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya aneh dan kabut hitam
dari arah hutan. Suara raungan dan teriakan mengerikan membuat mereka merinding. Anak-anak menangis, dan para orang tua hanya bisa berdoa. Di tengah hutan, pertarungan semakin sengit. Genderuwo mencabut sebuah pohon besar dan melemparkannya. Vampir Cina melompat tinggi menghindar, lalu menyerang dari atas. Keduanya memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, angin berputar seperti badai. Namun, lama-kelamaan Genderuwo mulai marah. Makhluk itu mengeluarkan energi hitam dari tubuhnya. Ia menghantam tanah dengan kedua tangannya. Gelombang energi besar menyebar ke segala arah. Vampir Cina terpental jauh dan menghantam batu besar. Tubuhnya retak seperti mayat kering. Namun, sebelum pertarungan berlanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba muncul cahaya putih dari arah sungai Kapuas. Cahaya itu perlahan menyelimuti hutan. Suasana yang tadinya penuh kemarahan berubah menjadi tenang. Genderuwo berhenti menyerang. Vampir Cina juga berhenti bergerak. Cahaya itu seakan mengingatkan mereka akan sesuatu. Makhluk gaib juga memiliki aturan di dunia mereka. Tidak boleh menghancurkan keseimbangan alam. Genderuwo akhirnya berkata dengan suara berat, "Pergilah dari kota ini. Jangan ganggu manusia lagi." Vampir Cina yang sudah lemah akhirnya melompat menjauh menuju kegelapan. Sejak malam itu, sosok vampir Cina tidak pernah terlihat lagi di Pontianak. Hutan kembali tenang. Warga juga tidak lagi mendengar suara langkah lompat di atas atap rumah mereka. Kampung itu kembali damai. Beberapa orang tua percaya bahwa Genderuwo telah mengusir makhluk jahat itu dari wilayah mereka. Dan sejak saat itu, warga Pontianak selalu menghormati alam dan tidak berani merusak hutan rawa yang ada di sekitar mereka. Karena mereka tahu ada makhluk gaib yang menjaga keseimbangan tempat itu. Pesan moral cerita. Pertama, manusia harus selalu menghormati alam. Karena alam memiliki keseimbangan yang tidak boleh dirusak. Kedua, setiap perbuatan jahat pada akhirnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ketiga, manusia harus selalu hidup rukun dan tidak menimbulkan masalah yang dapat membawa bencana. Keempat, kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar terhindar dari bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Menurut kalian, apakah vampir Cina itu benar-benar sudah pergi dari kota Pontianak? Atau suatu hari nanti ia akan kembali lagi? Jika kalian tinggal di kampung tersebut, apa yang akan kalian lakukan ketika mendengar suara pertarungan makhluk gaib di tengah malam? Dan menurut kalian, siapa yang sebenarnya lebih kuat antara vampir Cina dan Genderuwo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel Kreator Jampang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor menarik lainnya yang lebih seram dan menegangkan.